Baik ya, kita akan segera mulai saja kuliah kita malam hari ini. Mungkin tidak bisa terlalu lama ya, karena udah malam. Kita akan awali dengan mata kuliah banking dulu. Untuk pertemuan yang ke-9, kita akan coba pelajari ya sedikit tentang pengantar, tentang bank syariah. Jadi kita kemarin sebelumnya sudah kita bahas mengenai bank komersial gitu ya, kemudian bank retail, ada bank devisa juga yang bisa melakukan ekspor impor gitu. Dalam prakteknya bank yang beroperasi saat ini itu dibagi menjadi dua ya, ada bank konvensional dan bank syariah gitu. Nah, kedua jenis bank ini sama-sama memberikan layanan keuangan kepada para nasabahnya, namun ada perbedaan dalam prinsip transaksinya gitu ya. Dalam prinsip transaksinya ada perbedaan. Nah, mungkin kita sudah pernah mendengar ya bank syariah. Kalau di luar negeri sering disebut dengan Islamic Bank gitu ya, bank Islam. Tapi kalau di Indonesia lebih dikenal dengan bank syariah gitu. Di Indonesia mungkin baru saja ada kegiatan merger ya besar-besaran antara bank di antara beberapa unit syariah yang ada di bank BUMN ya seperti BRI, kemudian ada bank syariah yang ada di BNI, BNI Syariah, di Mandiri Syariah gitu ya, merger menjadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, karena ini kita menghadapi perkembangan yang saat ini sedang isunya sedang hot issue ya untuk Bank Syariah ini, sehingga kita mungkin perlu sedikit mengenal ya, walaupun tidak terlalu dalam, tidak terlalu detail, tapi minimal kita akan melihat bagaimana sih bank syariah itu berpraktek ya dalam operasional mereka menjalankan aktivitas bisnisnya gitu. Nah, kita mungkin tidak akan membahas tentang sejarahnya ya, mungkin kita bisa baca di berbagai literatur tentang bank syariah ini. Sebetulnya bank syariah ini sudah ada lama sekali gitu ya, cuma populer dan cukup tumbuh cepat itu ketika kurang lebih di tahun awal 90-an ya. Ketika ada berdiri namanya Islamic Development Bank ya, IDB. Lalu IDB mensponsori beberapa negara dalam menginisiasi dan mendirikan bank syariah. Ya mungkin kalau dari sisi praktek, bank syariah ini tentunya dia berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah gitu yang ada di dalam hukum-hukum syariah Islam. Nah, di dalam prinsip-prinsip yang dijalankan oleh bank syariah ini, dia mengacu pada dua landasan utama, yaitu kitab suci ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mungkin bagi yang belum sempat mengenal tentang dasar-dasar yang menjadi landasan dalam operasional bank syariah, mungkin kita bisa melihat dari banyak sekali tulisan ya yang mengupas tentang bank syariah ini. Namun kita akan lihat dari sisi keindonesiaannya saja dulu, mungkin secara internasional di setiap negara memiliki sejarahnya masing-masing. Kalau di Indonesia awal pertama kali dikenalkan di awal tahun 90-an ya, yaitu adanya Bank Muamalat Indonesia. Ya sampai sekarang masih eksis BMI ini. Dia berdiri pertama kali tahun 91, diprakarsai oleh
MUI, oleh pemerintah, dan waktu itu ada ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, di ICMI itulah yang kemudian mempersiapkan dan menggodok konsepnya dan kemudian melaunching bank pertama di Indonesia yang berbasis pada syariah. Lalu beroperasi di tahun 92 dan menjadi perusahaan publik di tahun 93. Lalu di tahun 94 menjadi bank syariah devisa yang bisa melakukan aktivitas pembayaran internasional. Nah, mungkin yang kita kenal ya di saat ini bank yang beroperasi dengan berbasis syariah tidak hanya Bank BUMN saja, tapi beberapa bank swasta juga banyak yang mengkonversi dan mendirikan unit usaha syariah atau kita sering sebut dengan UUS ya, UUS. Nah, bagaimana karakter dari bank syariah ini gitu ya, yang membedakannya di mana? Mungkin yang sering kita dengar gitu, yang sering kita pelajari atau mungkin bahkan di beberapa literasi di bank syariah ini melarang adanya riba. Jadi di situ tidak memperkenankan adanya interest. Lalu tidak mengenal time value of money. Juga tidak diperbolehkan uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Nah, hal-hal yang menjadi pertanyaan misalnya, terus bagaimana kalau misalnya interest atau bunga itu tidak diperbolehkan? Lalu bagaimana bank syariah bisa mendapatkan pendapatan gitu ya, mendapatkan penghasilan? Nah, disitulah yang kita akan coba pelajari untuk mengetahui bahwa di dalam konsep bank syariah itu yang dikenal, yang mereka mengenal adanya prinsip-prinsip di mana ada jual beli, ya ada kerjasama, ada sewa, gitu ya, dan ada yang disebut dengan aktivitas muamalah dan aktivitas sosial atau tabaruk. Nah, beberapa kegiatan yang selama ini dikenal di dalam bank syariah itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang berfungsi sebagai aktivitas ekonomi dan ada yang berfungsi sebagai aktivitas sosial. Makanya kalau kita misalnya pernah membuka rekening di bank syariah, kalau sehabis kita melakukan transaksi biasanya ada layanan zakat, infak, sedekah ya, dasis. Apakah 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Di mana aktivitas tabaruk atau sosial itu dananya akan dipergunakan untuk dibagikan kepada mereka yang berhak ya, pada mustahik. Nah, kalau aktivitas ekonominya atau tamwilnya itu bank berfungsi sebagai manajer investasi, sebagai investor juga ketika ada penempatan dana pada aktivitas bisnis seperti jual beli, kemudian ada aktivitas sewa, ada aktivitas bagi hasil, atau musyarakah, mudharabah gitu. Lalu ada layanan keuangan lainnya seperti halnya di perbankan konvensional seperti transfer gitu ya. Transfer itu dalam bahasa syariahnya disebut dengan wakalah ya. Kemudian ada bank garansi ya, disebut dengan kafalah. Ada sorf ya, ada pertukaran mata uang asing yang disebut dengan sorf ya. Lalu ada qard ya, qardul hasan. Qardul hasan itu pinjaman yang tidak memberikan kelebihan gitu ya. Qard ya.
Mungkin dibantu Mas Suryadi. Sudah Pak, siap. Sudah Pak. Sudah ya. Terima kasih. Lalu ada produk apa lagi sih yang bisa memberikan pendapatan bagi bank syariah? Ada yang namanya hawalah. Ya, hawalah itu anjak piutang. Anjak piutang itu kita nalangin mereka yang berhutang gitu ya untuk kita bayarkan terlebih dahulu, itu namanya hawalah. Ada rahan, rahan itu gadai, ya ada gadai. Nah ini produk-produk yang diaplikasikan di bank syariah itu sebetulnya aktivitasnya hampir sama ya dengan bank konvensional, tapi akadnya berbeda. Misalnya kita nabung gitu ya, kita nabung itu adalah titipan. Nah, bahasa Arabnya namanya wadiah. Itu bisa ya kita nabung. Lalu kita nabung, dana kita apakah nanti akan bertambah atau berkurang gitu ya. Nah, di dalam prinsip wadiah atau titipan itu, ketika titipannya itu dimanfaatkan, maka yang memanfaatkan itu disunahkan atau disunahkan itu dalam bahasa umumnya dianjurkan gitu ya. Dianjurkan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik atau suatu hadiah itu ya. Jadi sesuatu yang membuat mitra klien kita senang gitu, tapi tidak boleh diperjanjikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita contoh misalnya kita dititipin kendaraan ya, ini prinsip wadiah. Misalnya kita dititipin kendaraan gitu. Nah kendaraannya kata si pemiliknya, kata teman kita, nanti boleh kok dipakai gitu ya. Ini saya titip motor gitu ya, tapi boleh kok dipakai misalnya gitu. Motornya boleh dipakai. Nah ketika kita manfaatkan kendaraan itu, kalau misalnya kita dititipkan dan diperbolehkan untuk kita gunakan, maka dianjurkan di dalam agama kita harus mengembalikan dalam kondisi yang lebih baik, ya. Itu dianjurkan seperti itu. Misalnya apa? Tadinya bensinnya waktu di titipan ke kita, misalnya motornya bensinnya udah mau habis, nah kita kembalikan, kita penuhin gitu ya, karena kita manfaatkan motor itu, maka itu sunnah ya, itu membuat orang menjadi senang gitu ya. Yang tadinya kita pakai itu agak kotor itu motornya, kita kembalikan udah bersih gitu ya, udah kinclong gitu ya, kita udah mandiin tuh motornya ya, udah dicuci gitu. Nah, sama juga ketika kita nitip dana kita di bank syariah dengan titipan gitu ya. Bank syariah itu tidak menjanjikan bahwa nanti uang titipan itu akan dikasih bunga, nggak ada bunga gitu ya. Tapi uang yang kita titipkan itu di dalam wadiah boleh kok dipakai gitu. Silakan dipakai aja, digunakan gitu, diolah gitu ya. Nah, bank itu dianjurkan ya, disunahkan gitu memberikan hadiah kepada kita. Nah, bedanya apa dengan bunga? Kalau bunga itu diperjanjikan. Jadi misalnya nanti kalau ditabung misalnya di bank konvensional itu biasanya bank konvensional udah janjiin misalnya dikasih bunga 6% atau 10% misalnya. Nah di situ bedanya ya, kalau di bank konvensional itu dijanjikan gitu ya, dijanjikan nanti dikasih bunga 10% gitu. Nah, di dalam syariah nggak boleh, gitu ya, nggak boleh menambahkan sesuatu tambahan dari pokoknya, itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan interest, gitu. Jadi kalau wadiah itu titipan prinsipnya dan tidak diperjanjikan memberikan tambahan ya, tapi boleh memberikan tambahan. Jadi beda konsepnya ya. Mungkin kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ya. Mudah-mudahan udah bisa bedakan gitu ya antara titipan gitu ya dengan tabungan berbasis pada bunga
ya. Jadi kalau bunga itu sudah diperjanjikan, tapi kalau titipan itu tidak diperjanjikan, tapi dianjurkan memberikan hadiah gitu. Oke ya. Terus kalau yang misalnya skemanya mau di dana yang kita titipkan itu mau digunakan untuk kegiatan investasi misalnya, maka akadnya dengan menggunakan prinsip mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil, ya, bagi hasil. Nah, bagi hasil itu kalau dalam skema syariah itu banyak sekali bentuknya, gitu ya. Bentuknya banyak sekali. Ada kerjasama modal, ya, ada kerjasama modal dengan keahlian, ada kerjasama keahlian dengan keahlian. Jadi orang yang punya keahlian kerjasama dengan orang yang punya keahlian, gitu ya, tapi tidak menanamkan uang, capital atau dana, gitu ya. Ada orang yang bekerja sama, gitu ya, dengan menitipkan modal, tapi orangnya tidak ikut serta di dalamnya. Jadi banyak skema di dalam syariah, makanya ada namanya syirkah al-wujuh, gitu ya, ada syirkah muwadhah, ada syirkah adl, gitu. Jadi banyak, gitu ya. Mungkin di mata kuliah fikih ya kalau mau belajar lebih dalam. Tapi secara garis besar ya, secara garis besar bahwa di dalam prinsip-prinsip syariah itu basisnya ada 3 basisnya, gitu ya. Jadi ada basis jual beli, ada basis kerjasama, ada yang namanya basis sewa, gitu ya. Jadi menggantikan posisi bunga yang sifatnya tadi adalah tambahan tetap tadi itu dengan 3 option, gitu ya. Jadi kalau di dalam hukum agama itu ketika ada larangan pasti ada penggantinya, gitu ya. Karena itu adalah sebuah bentuk keimanan dan ketakwaan seseorang, gitu ya. Jadi di dunia ini sebetulnya apa yang bisa kita lakukan ya bisa kita lakukan, tapi ada suatu larangan sebagai bukti keimanan, gitu ya, untuk menguji keimanan seseorang. Jadi ya memang ya kegiatannya itu sepertinya sama, gitu ya, kegiatan, tapi akan bisa menjadi halal, gitu ya. Misalnya mohon maaf, misalnya ya misalnya ada istilah apa sih bedanya orang menikah dengan zina misalnya ya. Kegiatannya itu mungkin hampir sama, gitu ya. Kegiatannya hampir sama. Tapi yang satu halal, yang satu haram, gitu ya. Jadi sama dengan bertransaksi dalam keuangan juga sama, gitu ya. Bertransaksi dalam keuangan. Kegiatannya sama, gitu ya. Tapi menjadi berbeda, gitu ya, ketika akadnya ada akadnya ya, ketika akadnya berbeda, gitu. Ya ini mungkin bagi yang bukan Muslim sebagai pengetahuan ya. Jadi ada apa namanya dasar-dasar yang memang dipergunakan gitu di dalam transaksi di perbankan syariah gitu. Jadi apa yang ada di konvensional di bank syariah juga ada gitu. Ya cuma prinsipnya yang berbeda. Oke ya. Lalu apa lagi yang ingin diketahui dari bank syariah? Mungkin ini ya, ya mengapa sih bank syariah bedanya, gitu ya, bedanya dengan bank konven gitu? Ada prinsip yang namanya maghrib, ya maghriba. Maghriba itu terdiri dari kata-kata maisir. Maisir itu spekulasi atau judi. Jadi di dalam transaksi produk keuangan syariah itu tidak boleh ada unsur maisir ya, tidak boleh ada unsur judi atau spekulasi. Ya. Lalu tidak diperbolehkan ada unsur-unsur gharar. Gharar itu penipuan ya.
Jadi tidak boleh memberikan informasi yang tidak benar gitu. Lalu harus terhindar dari riba, harus terhindar dari kegiatan batil. Batil itu perbuatan yang merugikan orang lain atau berbuat jahat pada orang lain. Itu prinsip-prinsip ya yang menjadi dasar dalam berbagai transaksi di keuangan syariah gitu. Oke ya, apalagi yang ingin diketahui dari bank syariah. Nah, bank syariah sama yang saya katakan aktivitasnya hampir sama dengan bank konvensional. Jadi ada kegiatan menghimpun dana, ada kegiatan menyalurkan dana gitu ya. Nah, dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah itu menggunakan dua akad yang sering digunakan. Ya, akad atau prinsip yang digunakan yaitu tadi yang kita sudah jelaskan di awal, ada namanya wadiah, ada yang namanya mudharabah. Ya, ada wadiah, ada mudharabah. Wadiah itu adalah titipan, mudharabah itu adalah kerjasama atau syirkah. Gitu ya. Lalu ketika dihimpun dana dari masyarakat dengan akad ini, jadi kalau kita sebagai pemilik dana menitipkan dana kita di bank syariah, itu akad yang digunakan boleh memilih wadiah atau mudharabah. Bedanya di mana? Bedanya kalau wadiah itu titipan dan kita tidak tahu nanti mungkin akan dikasih sebagian laba dari bank syariah itu kepada kita, tapi bank syariah tidak menjanjikan kepada kita. Kita mau dikasih berapa itu terserah dari bank syariah gitu ya. Tapi bank syariah juga akan memperhitungkan tentunya nilai ekonomis dari hadiah yang nanti akan diberikan kepada pemilik dana tersebut agar merasa puas ya, senang gitu ya. Nah, kalau mudharabah itu prosentase. Jadi ada bagi hasil di situ ketika kita menempatkan dana di bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah, itu biasanya produknya adalah tabungan deposito gitu ya. Nah, kalau tabungan deposito itu kan masa mengendapnya itu bisa diperhitungkan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, kalau berjangka itu bisa digunakan oleh bank syariah dananya yang terkumpul tadi itu untuk melakukan investasi gitu ya, sehingga ada hasil dari investasi itu. Nah, hasil dari investasi itulah nanti yang akan dibagi hasilkan kepada para pemilik dana yang menyimpan dananya dalam akad mudharabah. Gitu ya. Ya, ini sebagai pengantar lah ya. Mungkin bagaimana sih praktek menghitung dan sebagainya mungkin pada kesempatan lain ya, mudah-mudahan ini konsepnya sudah bisa dipahami dulu ya. Nah, dana yang sudah terkumpul ya di bank syariah ini lalu kemudian disalurkan ke masyarakat ya dalam bentuk apa? Pembiayaan. Dalam bentuk pembiayaan. Atau kalau di konven disebut dengan kredit ya. Kalau di koperasi disebut dengan pinjaman gitu. Kalau di bank syariah menggunakan istilah pembiayaan atau financing ya, financing. Nah, financing ini bisa menggunakan beberapa akad ya. Akadnya tadi ada 3 yang saya sudah sebutkan di awal tadi, yaitu bagi hasil, lalu jual beli, dan ujroh atau sewa. Itu akad-akad yang digunakan dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya. Ya. Nah, ini skema, ya ini contoh skema di mana pemilik dana, misalnya kita memiliki dana kemudian kita tabung di bank, maka kita sebagai pemilik dana disebut dengan sahibul mal atau orang yang memiliki dana, ya, pemilik dana atau sahibul mal. Lalu dititipkan di bank, bank sebagai mudharib, ya, bank sebagai mudharib atau orang
yang mengelola dana, ya, orang yang atau pihak yang mengelola dana. Nah, lalu bank akan menyalurkan dalam bentuk financing, ya, kepada debiturnya. Apakah dalam bentuk sewa, ataukah dalam bentuk bagi hasil, ataukah dalam bentuk jual beli itu. Lalu debitur nanti akan ketika dananya dikelola dan menghasilkan suatu keuntungan, maka berbagi hasil atau sesuai dengan akadnya. Kalau misalnya dalam bentuk akad jual beli, maka akan mendapatkan margin bank ini, gitu ya. Tapi kalau akadnya menggunakan mudharabah, maka akan dapat bagi hasil, gitu ya. Kalau akadnya dalam bentuk sewa, maka akan dapat ujroh, gitu ya. Sewa atau ujroh. Ya, jadi seperti itulah kalau di bank konvensional, ketika ada pemilik dana menyimpan atau menabung di bank, maka bank konvensional itu akan memberikan bunga kepada para deposan atau pemilik dana, ya, membayar bunga secara tetap gitu. Nah, kalau bank konvensional ketika dia menyalurkan dalam bentuk kredit gitu ya, maka si penerima kreditnya atau debitur akan membayar bunga kepada banknya. Itu kalau di konven, ya, yang bawah itu. Tapi kalau yang bank syariah berbeda gitu ya. Kalau sohibul mal atau pemilik dana menyimpan di bank syariah gitu ya, maka bank syariah akan memberikan bagi hasil ketika nanti dananya dikelola oleh mudharib atau nasabah yang yang menerima pembiayaan dari bank itu gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita bisa lihat dari sebelah kiri ini ada deposan, menyimpan dananya di bank. Nanti dari bank ini kemudian akan disalurkan kepada nasabah debitur, gitu ya, sesuai dengan akadnya. Kalau akadnya menggunakan jual beli, maka akan dapat margin, marginnya akan dibayarkan kepada banknya. Kalau akadnya misalnya menggunakan mudharabah, maka akan dapatkan bagi hasil, ya, akan membayar bagi hasil kepada bank. Nah, sebaliknya bank nanti akan membayarkan kepada para pemilik dana ini, ya, dalam bentuk akad, ya, sesuai dengan akadnya tadi. Apakah jual beli? Kalau jual beli berarti ada margin. Kalau misalnya dengan menggunakan transaksi akad mudharabah, maka akan dapat bagi hasil, ya, persentase tertentu dari hasil itu. Kalau misalnya menggunakan akadnya adalah sewa atau ijarah, maka akan mendapatkan ujroh atau sewa, biaya sewa, ya. Oke, selanjutnya mungkin dari keterangan tadi kita akan bisa melihat apa sih perbedaan antara bunga misalnya dengan bagi hasil, ya. Ya, kalau kita lihat misalnya kalau bunga itu waktu dibuat pada waktu akad, jadi asumsinya akan selalu untung, ya, kalau bunga itu. Jadi misalnya kita punya uang gitu, lalu kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito, lalu bank menjanjikan akan dikasih bunga 10% misalnya. Jadi asumsinya akan selalu untung itu, ya. Makanya kemudian banyak digunakan oleh kapitalis gitu ya untuk memperkaya bangsanya dan dirinya gitu. Karena mereka ketika sudah mengumpulkan akumulasi aset sangat besar dari para negara-negara jajahannya itu, lalu kemudian untuk mempertahankan, ya, kekayaannya itu, lalu kemudian dipinjamkan ke negara lain dengan berbasis pada bunga, gitu ya. Jadi disitulah yang kemudian
para kapitalis bisa melanggengkan, mengabadikan kekayaannya itu dari bunga berbunga, ya, bagi negara-negara lain yang membutuhkan uang, dana, kapital. Oke, saudara sekalian, apa sih bedanya dengan bagi hasil? Kalau bagi hasil, dia menggunakan nisbah, gitu ya, rasio proporsional, gitu, sesuai dengan pendapatannya. Jadi kalau pendapatannya makin besar, maka bagi hasil yang diterima juga akan makin besar. Kalau begitupun sebaliknya, kalau ada pendapatan yang menurun, maka yang dibagikan hasilnya juga akan berkurang. Jadi disitulah nilai keadilan dalam prinsip syariah. Mungkin kalau dengan angka akan bisa terlihat ya. Baik, nah ini tadi sudah dijelaskan ya di depan. Jadi dalam transaksi syariah tidak boleh ada unsur zalim, riba, atau membahayakan diri sendiri. Tidak ada penipuan, tidak boleh. Dan tidak ada mengandung materi yang diharamkan. Materi yang diharamkan itu misalnya pembiayaan, gitu ya. Misalnya memberikan pembiayaan kepada debitur, itu harus dipastikan bahwa dana digunakan untuk aktivitas yang diperbolehkan dalam syariah. Misalnya boleh nggak misalnya pinjam untuk membuka usaha bandar judi misalnya, ya pasti tidak boleh gitu ya, karena di situ mengandung unsur ada unsur maisir ya. Atau misalnya digunakan misalnya untuk sesuatu yang membahayakan orang lain ya, misalnya memproduksi alkohol misalnya. Nah, di bank syariah ketika tahu misalnya itu mau digunakan untuk kegiatan produksi seperti itu, maka ada larangan yang tidak membolehkannya. Nah, saudara sekalian, oke ya, ini contoh yang lain apa? Contoh dalam perhitungan, oh ini perhitungan ya, distribusi hasil usaha. Nah, dalam distribusi hasil usaha atau kita sering dengan istilah profit sharing atau revenue sharing gitu. Ya bedanya di mana sih antara revenue sharing dengan profit sharing? Kalau revenue sharing itu diambil sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban. Jadi misalnya ada penjualan 100 lalu ada harga pokoknya 65, maka kita akan mengkalkulasi berapa sih laba dari kegiatan penjualan senilai 100 ini dengan harga pokok 65, maka kita mengatakan laba kita adalah 35. Nah, 35 inilah yang kemudian disebut dengan revenue sharing. Lalu kalau sudah dikurangi dengan beban atau biaya-biaya, misalnya 25 misalnya, maka ada laba bersih sejumlah 10. 35 dikurangi 25, 10. Nah, 10 inilah yang disebut dengan profit sharing. Nanti yang akan dibagikan. Nah, ketika kita ada perjanjian dengan mitra atau klien, misalnya antara bank dengan nasabahnya, ini harus diperjelas. Ketika bicara tentang bagi hasil yang mau dimaksud adalah revenue sharing atau profit sharing, gitu ya. Karena kalau kita hanya bicara tentang bagi hasil, maka bisa misleading gitu ya, bisa salah paham. Ya, jadi kita perlu pastikan apakah bagi hasilnya dalam bentuk revenue sharing atau dalam bentuk profit sharing. Jadi kalau profit sharing itu kita dapatnya net ya, karena sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Itu. Oke, lalu yang berikutnya, ini yang terakhir. Ini adalah gambaran secara keseluruhan dari operasional perbankan syariah. Coba kita lihat dari sebelah kiri, ya.
gambar yang sebelah kiri, ini ada penghimpunan dana, ya ada penghimpunan dana. Nah, di penghimpunan dana itu yang digunakan akadnya adalah wadiah. Ada namanya wadiah, lengkapnya wadiah yadh-dhamanah. Apa maksudnya wadiah yadh-dhamanah itu? Yaitu titipan di mana barang yang dititipkan itu dapat dikelola, ya dapat dikelola sesuai dengan yang kita kehendaki. Ya asal tadi menjaga amanah, tidak berkurang nilainya, ya dan kita bisa memastikan ketika nanti akan diambil kembali pemiliknya, kita sudah menyediakannya dengan baik. Wadiah itu ada dua, ada wadiah yadh-dhamanah, ada wadiah mutlaqah, yang mutlak. Oke, tapi mungkin kita bisa bahas pada lain kesempatan kalau ada memang kesempatan itu. Ada mudharabah mutlaqah, itu investasi tidak terikat dalam bahasa kita. Jadi artinya apa sih mudharabah mutlaqah itu? Ada misalnya kita tahu suatu proyek misalnya dimenangkan oleh Mas Suryadi. Misalnya Mas Suryadi menang dalam sebuah tender untuk membangun gedung sekolah misalnya. Mas Suryadi butuh dana 100 juta misalnya. Lalu saya tahu kalau Mas Suryadi itu menang dalam suatu tender project gitu, membutuhkan dana. Nah, saya ingin membiayai Mas Suryadi misalnya agar Mas Suryadi itu bisa menjalankan proyeknya gitu, maka saya bisa menitipkan dana di bank syariah dengan akad mudharabah mutlaqah, ya. Mudharabah muqayyadah. Maaf, ini di sini kurang satu ya. Kalau mudharabah mutlaqah itu tidak terikat, bebas. Jadi kita naruh dana di bank syariah, bebas bank syariah mau gunakan untuk apa. Tapi ada yang namanya mudharabah muqayyadah. Muqayyad, terikat. Jadi terikatnya di mana? Terikatnya saya menitipkan dana saya ke bank syariah untuk membiayai sasaran tertentu misalnya, yaitu menggunakan muqayyadah. Nah, ketika bank menghimpun dana, itu ya pooling dana ini, pooling fund, maka disalurkan dalam dua bentuk ya, dalam bentuk bagi hasil, maka bank akan mendapatkan penghasilan bagi hasil. Tapi kalau rugi dia akan terima kerugian itu. Lalu prinsip jual beli yang kedua, kalau jual beli berarti bank nanti bisa memperoleh margin dari jual beli tersebut, ya. Nah, ini hasilnya nanti akan masuk dalam sebuah tabel namanya tabel bagi hasil. Nah, tapi tabel bagi hasil ini akan bagi menjadi dua. Akan dikembalikan kepada pemilik dana di mudharabah di sini. Lalu sebagian juga akan dibagikan kepada mudharabah mutlaqah yang tadi menempatkan dananya tadi dan dipercayakan kepada bank untuk mengelolanya. Itu bank harus melaporkan ya pendapatan dari kegiatan mudharabah mutlaqah. Jadi harus dibuat laporan yang detail. Lalu pendapatan yang lain apa bank syariah, yaitu dia bisa mengelola channeling gitu ya, agen mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ya misalnya apa? Misalnya dana kur gitu ya. Ada dana kur titipan dari pemerintah misalnya, atau dana pen yang kemarin ramai pada saat pandemik ya, ada dana pen, itu namanya mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Ya, dia hanya disalurkan kepada sasaran tertentu sesuai dengan pemilik dana titipkan mau untuk apa, gitu ya. Lalu pendapatan yang lain di luar yang tadi kita sudah jelaskan adalah
berupa wakalah, kafalah, sorb ya. Wakalah itu transfer. Jadi kalau kita transfer lewat bank syariah, maka bank syariah akan mendapatkan fee, gitu ya. Kita harus bayar fee-nya karena mereka memberikan jasa kepada kita. Atau kafalah. Kafalah itu adalah bank garansi ya. Jadi kalau misalnya kita mau ikut tender atau project, lalu kemudian si buahirnya si project meminta kepada peserta tender agar menunjukkan bank garansi gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan kafalah bank garansi itu. Lalu sorb ya, sorb itu adalah menukar tukar menukar mata uang currency. Oke ya, saya kira sampai di sini aja dulu. Mungkin kalau tambah banyak tambah bingung. Tapi mudah-mudahan tidak bingung ya karena ini materi yang sudah umum ya, sering digunakan dan memang sudah banyak dipraktekkan oleh Bank Syariah. Saya beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Mas Suryadi atau Mas Asmudi atau Mas Dede. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin dikasih suara atau pakai hand raise ya. Kasih tanda biar dibukakan sama Mas Suryadi kalau ada yang mau tanya. Baik, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin sampai di sini dulu bengkengnya ya. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang kedua tentang manajemen. Nah, manajemen kita akan buka. Saya menggunakan materi dari Bank Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke.